Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada INDY, yang kedua ada ERA, yang ketiga ada HMSP, dan yang keempat ada WIIM. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah Indika Energi atau INDY. Di sini indika energi ini untuk level supportnya di 1740 sampai 50 di area sini. Sebelumnya ini adalah area resisten. Jadi INDY ini sudah berhasil breakout dari resistennya. Dan sekarang area resisten yang kemarin sudah di breakout menjadi area support dari INDY. Nah, untuk next resisten yang akan dicoba di retest oleh Indika Energi berada di harga 2160 sampai 2170. Bagi teman-teman yang sudah sempat beli Indika Energi di harga support di 1540 atau beli saat breakout di 1740 sampai 50, saham ini masih sangat layak di hold dan atur target take profit selanjutnya di 2165. Bagi yang ingin masuk pada saham Indika Energi, sebaiknya tunggu koreksi dulu dari saham ini. Melihat dari indikator stokastiknya di sini sudah menandakan jenuh beli, jadi sangat rawan koreksi. Kita tunggu koreksi sehat Indika Energi untuk masuk, lalu atur untuk take profit itu di 2165. Untuk pergerakan bandar detektor dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Desember, di sini terlihat secara rata-rata bandar melakukan akumulasi normal. Untuk MACD juga masih mengarah ke atas, tapi di sini sudah terlihat mengalami penurunan dari volume yang berwarna merah ini. Untuk volumenya, volume perdagangan tanggal 8 ini sangat besar, jadi kemungkinan perdagangan besok ini Indika Energi masih cenderung akan menguat atau melanjutkan penguatannya. Sejalan dengan itu, kemarin ini asing melakukan pembelian dengan jumlah yang cukup besar pada saham Indika Energi. Jadi perkiraan saya untuk perdagangan besok ini Indika Energi masih berpeluang untuk menguat kembali, tapi dengan jumlah yang terbatas. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk, sebaiknya wait and see dulu, tunggu koreksi sehatnya. Untuk level entry yang cukup baik itu adalah di area support di 1745 sampai 50 bagi yang ingin masuk. Jika belum, sebaiknya wait and see dulu karena di sini stok RSI sudah dibeli jadi rawan koreksi. Oke, atau teman-teman bisa tunggu saham Indika ini berhasil breakout dari resisten 2165. Itu adalah strategi yang kedua bagi ingin masuk di saham Indika Energi. Wait and see di area support 1745 atau tunggu breakout dari area resisten 2160 sampai 70 dari sini. Jika berhasil breakout, maka next resistance adalah di 2720 sampai 30. Jadi untuk Indika Energi yang belum punya posisi bisa tunggu di level support 1740 sampai 50 atau tunggu breakout dari 2160 sampai 70. Lihat di sini jarak antara penutupan harga kemarin dengan resistance selanjutnya sudah sangat dekat. Jadi sebaiknya tunggu breakout dulu baru masuk pada saham Indika Energi. Itu strategi yang kedua. Untuk yang sudah punya posisi, take profit terdekat itu adalah di 2160 sampai 70. Apabila gagal breakout, sebaiknya pertimbangkan taking profit dahulu. Atau bagi yang ingin hold jangka panjang, di sini untuk Indika Energi di sini terlihat sudah mulai uptrend. Selanjutnya yang kedua adalah saham ERA.
Oke, untuk saham ERA sendiri support terdekatnya di 1790 sampai 1800. Saat ini sedang meretest resistennya. Sedang meretest resisten di 1920 sampai 30. Jika ERA berhasil menembus resistennya, maka nextnya adalah di 2050 sampai 60. Bagi teman-teman yang sudah punya posisi di ERA, sudah beli di area support 1790 sampai 1800, bila gagal breakout bisa pertimbangkan taking profit dahulu. Untuk ERA, jika berhasil breakout dari resisten 1920 sampai 30, teman-teman bisa atur taking profit di 2050 sampai 2060. Bagi yang ingin masuk di saham ERA, ini teman-teman bisa tunggu ERA ini breakout dari resistennya, atau bisa tunggu di level support 1790 sampai 1800 untuk saham ERA. Nah, untuk bandar taker sendiri, di sini terlihat bandar melakukan distribusi besar pada saham ini, tanggal 7 sampai 8 Desember. Untuk stok asik, momennya di sini sudah. Untuk stok RSI sendiri di sini masih mengarah ke atas dan sudah mendekati area jenuh beli. Jadi ini stok RSI ini masih confirm, dia masih berpeluang untuk naik untuk saham ERA. Nah, untuk indikator MACD juga mulai mengkonfirmasi saham ERA ini mulai melakukan atau mulai ada sinyal untuk saham ERA ini mengalami penguatan. Di sini sudah terjadi penyilangan kembali untuk MACD-nya dan mulai mengarah ke atas. Begitu juga dengan volumenya yang sebelumnya berada di area minus, sekarang sudah kembali ke positif. Jadi saya optimis untuk ERA ini kemungkinan besar bisa breakout dari resisten di 1920 sampai 30, kemudian akan coba meretest resisten selanjutnya di 2050 sampai 60, lalu akan mengalami koreksi. Karena melihat dari momen stok RSI dan MACD ini sudah confirm dia masih ada peluang untuk menguat lagi untuk saham ini. Walaupun di sini terlihat bandar distribusi besar dan asing keluar cukup banyak pada tanggal 8. Tapi keluarnya ini tidak sebanyak asing mengakumulasi saham ERA dari tanggal 11 November sampai tanggal 4. Jadi tanggal 11 November sampai tanggal 4 ini asing akumulasi terus saham ERA dan asing baru keluar di tanggal 8. Jadi kemungkinan jika asing mau jualan saham ini, harganya itu kemungkinan akan dibuat naik oleh asing. Jadi setelah itu baru akan mengalami koreksi kembali. Jadi untuk ERA untuk besok masih berpeluang naik. Bagi teman-teman yang ingin masuk, tunggu breakout ERA dari resisten di 1920 sampai 30. Bagi yang sudah beli di support 1793, pertimbangan take profit apabila gagal breakout dari resisten 1920 sampai 30. Selanjutnya yang ketiga adalah HMSP. Oke, untuk HMSP harganya di sini terlihat ada gapnya untuk HMSP penutupan pembukaan tanggal 8. Jadi harganya loncat. Jadi untuk HMSP sendiri support terdekatnya di 1610 sampai 20, resisten di 1890. Untuk HMSP untuk next resistennya adalah di 2050. Untuk HMSP saya lihat untuk
beberapa hari ke depan ini kemungkinan akan coba menguji resisten di 1890. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya posisi di HMSP, teman-teman bisa pertimbangkan untuk hold saham ini dan atur taking profit di 1890. Nah, untuk pergerakan Bandar Tekor sendiri terlihat di sini normal akumulasi tanggal 7 sampai 8 Desember. Indikator stok RSI di sini juga sudah berada di area jenuh beli. Indikator MACD di sini masih mengarah ke atas dan masih mengindikasikan sinyal penguatan. Cuma di sini dari pergerakan asing ini yang terus melepas saham HMSP. Jadi teman-teman yang sudah punya saham HMSP bisa pertimbangkan taking profit apabila gagal breakout dari resisten di 1890. Bagi yang ingin masuk pada saham HMSP, sebaiknya tunggu koreksi sehat dulu dari saham ini. Level yang cukup menarik adalah di support lagi di harga 1610 sampai 20. Jadi untuk HMSP ini saya tidak menyarankan untuk entry sekarang karena di sini sudah harganya ini sudah sangat dekat dengan resisten di 1890. Jadi sebaiknya wait and see di area support 1610 dan sampai 1620. Dan untuk next resistennya adalah di 2050. Apabila berhasil, maka kemungkinan HMSP apabila berhasil menembus 2050, kemungkinan HMSP bisa kembali ke harga 2770. Tapi itu perjalanan masih cukup jauh. Saya melihat masih ada koreksi-koreksi yang akan terjadi sebelum HMSP mencapai harga 2770. Tapi menurut saya untuk HMSP di tahun depan dengan isu cukai rokok harganya kemungkinan akan bergerak tidak terlalu cepat karena kenaikan cukai rokok ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari HMSP. Jadi untuk HMSP di sini wait and see di area support. Bagi yang punya posisi, yang sudah punya posisi bisa hold saham ini atau take profit di 1890. Di sini saya lihat dari pergerakan asing nanti takutnya HMSP ini akan mengalami penurunan yang cukup signifikan karena di sini terlihat asing lebih banyak keluar dari saham ini. Dari tanggal 16 sampai 8 Desember ini rata-rata asing keluar terus dari saham HMSP. Walaupun di sini sudah terlihat dari patternnya ini sudah double bottom teman-teman. Untuk HMSP ini sudah terlihat ya ini di area ini. Ini untuk HMSP sudah terlihat ya sudah membentuk pola double bottom dan sudah confirm di sini karena dia sudah berhasil breakout. Jadi biasanya pola double bottom ini mengindikasikan pembalikan tren yang dimana tadinya dia bearish sekarang menjadi mulai bergerak bullish. Nah, untuk kekuatannya seberapa besar itu tergantung dari sentimen-sentimen yang nanti ada di pasar. Jika pemulihan ekonomi cepat, saya lihat HMSP berpeluang untuk naik lebih tinggi ke 2770 sampai 80. Jika pemulihan ekonomi kita ini tidak terlalu cepat, kemungkinan ke 2770 sampai 80 akan sedikit lebih lama. Tapi yang pasti untuk bulan Desember ini saya perkirakan 1890 akan dicapai oleh HMSP. Minimal target di 1890 untuk bulan Desember. Jadi yang sudah punya bisa hold, yang belum punya HMSP wait and see dulu. Tunggu area support atau tunggu breakout dari 1890.
Selanjutnya yang keempat adalah saham WIM. Oke, untuk saham WIM ini terlihat dia baru saja menguji resisten di 630 sampai 40. Cuma belum berhasil menembusnya. Dan untuk support terdekatnya di harga 510 sampai 20. Di teman-teman yang sudah punya posisi WIM bisa pertimbangkan taking profit dahulu karena di sini apabila WIM gagal menembus resisten ini kemungkinan dia bisa balik paling tidak ke harga MA 20 dulu. Area sini. MA 20 di kisaran harga 550. Terus untuk supportnya di 510 sampai 520. Indikator stop RSI-nya di sini sudah berada di area jenuh jualnya. Dan indikator MACD di sini sudah terlihat terjadinya persilangan dan mulai mengarah ke bawah ada garis biruan merah. Jadi teman-teman wajib berhati-hati pada saham WIM karena cenderung dia dari MACD sini konfirmasi akan mengalami pelemahan. Bandar detektor dari tanggal 7 sampai 8 Desember terlihat di sini bandar distribusi dengan jumlah sedikit. Untuk pergerakan asing kemarin keluar, hari Senin asing masuk cukup besar. Di sini untuk MACD ini cenderung mengindikasikan adanya pelemahan untuk saham WIM. Tapi untuk stok RSI di sini sudah menandakan jenuh jual, kemungkinan adanya kenaikan harga karena sudah berada di area jenuh jual. Cuma melihat di sini WIM ini baru saja menyentuh area resisten dan mengalami koreksi, kemungkinan besar ini akan koreksi dulu ke MA20 maksud saya yang berwarna oranye di harga 550 dulu. Apabila ditembus maka akan kembali ke 510 sampai 20. Melihat juga candle yang terbentuk dari kemarin, di sini dari badan candlenya mengindikasikan bahwa tekanan jual ini cukup kuat setelah menyentuh area resisten di 630 sampai 640. Jadi banyak orang yang melakukan taking profit. Saya lihat di bentuk candlenya di sini badan yang kecil dengan sumbu di atas ini yang cukup panjang. Jadi tekanan jualnya di sini cukup tinggi, banyak orang taking profit. Jadi bagi teman-teman, menurut saya bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk saham WIM dan bisa amati di area MA20 yang terdekat untuk membeli kembali atau buyback. Jika tertembus bisa tunggu di support 510 sampai 520. Bagi yang sudah punya posisi bisa taking profit, yang belum bisa wait and see di MA20 dan MA20 di harga 550 dan support di 510 dan 520. Baik, sekian analisa saham dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi teman-teman dalam bertrading saham. Apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.